yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, bahwa ketika kita ikut ngaji, dan ini sering saya sampaikan di berbagai kesempatan, karena banyaknya disorientasi, jadi salah dalam mengikuti, membuat tujuan ikut ngaji itu. Maka sering saya sampaikan, dan saya selalu tidak bosan untuk menyampaikan ini, bahwa sebenarnya ketika kita ikut ngaji, menghadiri majelis ilmu, sebenarnya kita sedang menyiapkan jalan kita menuju ke surga. Maka tidak bisa dibangun dengan guyon, tidak bisa. Jadi jalan itu speknya harus sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah. Maka ngaji ya ngaji, engko guyon ana nggone dhewe. Nah, kan gitu. Sekarang kan orientasinya ngaji beda. Ya, ngaji nek ana konsere iku ora payu. Ngaji nek ana dagelane gak payu. Akhirnya karena orientasi sudah terbentuk semacam itu, ya saiki pelawak jadi kiai, sing kiai melawak. Nek gak guyon apa meneh campur sing rada koproh-koproh sathik apa. Tawa kerep undangane, tawa rame undangane. Maka padahal pengajian, kajian, majelis ilmu itu adalah menafsirkan hadis man salaka thoriqan, siapa yang berjalan untuk tujuan ilmu, yaltamisu fihi ilman, sebenarnya dia telah menyiapkan jalan dirinya sendiri untuk masuk ke dalam surga. Sahalallahu lahu bi thoriqan ilal jannah. Surga itu tidak dibangun dengan keguyonan, tidak dibangun dengan cengengesan, tapi dibangun dengan serius. Akan ngajine wong Muhammad iku ora ono sing guyon. Serius. Karena apa? Karena menyiapkan jalan menuju surga. Engko guyon ana waktune selingan. Nabi yo guyon kan? Nabi pernah guyon, tapi nek ketika membangun apa itu jalan menuju surga, maka kudu temenan, serius, tidak bisa dijadikan kegojekan ketika kita membangun jalan kita menuju ke surga itu. Ini penting untuk mengingat agar kita tidak salah orientasi, salah tujuan dalam menyiapkan dan mengikuti kegiatan-kegiatan ilmu yang kita bangun. Yang kedua, malam ini kita akan sedikit mengkaji kehidupannya Nabi Isa, terutama yang terkait dengan wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Kalau kemudian yang bisa kita buat tema mungkin bagaimana caranya menggapai kehidupan yang penuh berkah Allah Subhanahu wa taala. Urip kan ngoten. Urip iku tujuane ngono tok. Piye carane urip iki oleh berkah Gusti Allah. Ayate wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan Allah menjadikan saya, hidup saya itu selalu diberkahi dimanapun dan kapanpun saya berada. Lah kudu disiapno. Ada satu ayat sebagai pembuka sebelum kita bahas rangkaian ayat-ayat ini di surat Maryam. Di surat An-Najm niku wonten ayat walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman
lan wong-wong kang beriman. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan mengikuti mereka siapa keturunan mereka dengan keimanan yang sama. Jadi wong Islam sing keturunane melu kebaikan orang tuanya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka akan kami pertemukan dengan mereka keturunan-keturunan mereka, dikumpulkan, dipertautkan, dihubungkan. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak akan pernah menyia-nyiakan, menghilangkan sedikit pun jerih payah mereka dalam memberikan kebaikan. Nah, ini hubungannya dihubungkan dengan ayat bi hadis idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin, salah satunya waladun sholihun yad'ulahu. Itu nyambung. Nek kula sering nyampekno tafsir ekstrim nih wonten. Wong Islam kudu mastekno anak keturunane dadi wong apik. Kita ini harus memastikan bahwa keturunan kita itu anak soleh. Ini tugasnya wong tua. Kudu duwe keturunan sing soleh solehah. Nek wis ngono, kita berusaha untuk memastikan anak kita soleh solehah. Wis gak perlu dilek wong, ngumpulno wong, kirim ganjaran. Mergo ganjarane wis ngalir dhewe. Ini tafsir ekstrim nih. Orang perlu dilek kurir ngirim ganjaran ring wong tua, ring awak dhewe, itu ndak perlu. Mergo apa? Mergo Allah akan mempertautkan amal anak kita dengan kita. Menggono saham ngono ya, perusahaan itu namanya passive income. Kita naruh saham di misalkan Suli 5, orang melu mergawe, mek nitip duit tok. Tapi rekening tabungan kita akan bertambah kalau usahanya itu untung. Gak mergawe. Namanya mudharabah, namanya passive income. Meskipun dhewek mati, tapi saham kita masih di perusahaan, maka laba itu akan masuk ke rekening kita. Amal yang ngono. Kesolehan anak kita itu kan karena kita. Nek wong tuwa nyekolano anake, putune, terus anake dadi wong apik. Nalikane anake salat, gara-gara didikan wong tuane, anake oleh ganjaran salat, wong tuane oleh ganjaran salate anake. Kudu percaya iki. Jadi nek kita baik, kita ini anak soleh, wis ora perlu mikir oleh togak sedekah atas nama orang tua. Wis gak perlu mikir oleh togak haji zakat atas nama orang tua. Mergo apa? Nek anake kaji, lah kaji kan wong soleh. Nek anake zakat, zakat itu kan kewajiban. Mergo didikane wong tua, insya Allah wong tua pasti oleh kebagian utuh kaya wong nglakoni kaji, kaya wong nglakoni zakat. Ndak berkurang sama sekali. Jadi wis ora usah mikir dilek wong sing ngirim. Nah, itu nek
wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Setiap kebaikan yang ditanamkan oleh orang tua kepada anaknya tidak pernah disia-siakan oleh Allah, akan tersistem langsung masuk buku catatan. Wis ana sistemnya. Di sini Nabi pernah mengatakan, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang pernah menunjukkan seseorang melakukan kebaikan, utawa diartini sapa wonge sing tau nyebabno wong liya nglakoni kaapian, maka baginya pahala seperti orang yang melakukan itu min ghairi ayyang kuso min ujurim syai', tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Maka dadi wong apik terus nyebabno wong liya nglakoni apik iku ganjarane loro. Ganjaran dhewe-dhewe nyudokno wong apik, terus ganjarane wong sing nglakoni kaapian itu. Ini ayat di surat An-Najm. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan keturunan mereka itu ikut kebaikan orang tuanya biimanin, dengan landasan iman yang benar. Alhaqna bihim, maka kami yaitu Allah akan mempertemukan mereka, mempertautkan antara orang tua dan keturunannya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', Allah tidak pernah menyia-nyiakan sedikit pun kebaikan yang pernah dilakukan. Peran sedikit pun tidak akan disia-siakan. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang itu akan berpengaruh, punya manfaat. Setiap yang dilakukan orang itu akan bermanfaat bagi dirinya itu. Kalau diartikan setiap orang tergadaikan dengan amalannya. Nek apik ya apik, nek elek ya elek. Maka istilah ustadz di YouTube, di media sosial itu kan gini, jangan menanam warisan kejelekan, jangan menanam warisan jelek yang turun-temurun. Misalkan ya, orang kudungan itu kan dilarang ya, tidak menutup aurat itu kan dilarang. Nalikane wis ra kudungan, ra menutup aurat, moto selfie diupload no Facebook, Instagram, itu kan ora iso dihapus, turun-temurun. Iku engko sok ben akhirat iku wis ora usah buka catatan. Malaikat iku wis ana jejak digitale. Kan ngoten. Ini malaikat wis ora usah buka catatan wis. Catatane kan ana malaikat, tapi menungso nyatet awake dhewe nglakoni keelekan. Itu artinya nanti apa? Dosane tetap akan mengalir. Lah bagaimana kebaikan itu juga mengalir nalikane dheweke iku mati, tetap oleh limpahan income pahala meskipun kita tidak melakoni kebaikan itu. Karena apa? Karena Allah sudah mengatur sistemnya. Ora perlu ngundang uang, tidak sapa sing ngirim, tidak sapa kurire, ora perlu. Mergo Allah wis dadi kurir dhewe. Wis ngatur sisteme, ana pipone dhewe, ana jaringane dhewe. Nah, niki ayat surat piye carane. Nah, itu yang kemudian di surat Maryam itu. Jadi urip ini akan terberkahi dunia akhirat
Itu kita akan belajar dari Nabi Isa. Pertama, yang jadi pokok penting adalah keluarga. Piye carane keturunan kita itu bisa memberikan kita aliran pahala? Piye carane alhaqna bihim dzurriyyatahum terbukti di keluarga kita. Piye carane anak kita itu selalu menjadi penyebab Allah mengirimkan pahala kepada kita. Itu dimulai dari orang tua. Maka kita ketika ingin mendapatkan keberkahan hidup dunia akhirat, kudu dadi wong tuwa sing temenan, sing apik. Karena apa? Orang tua menjadi penyebab kebaikan anak-anaknya. Dan ini diakui oleh Bani Israel nalikane Maryam hamil dituduh berzina. Coba ayatnya ngeten. Ketika Maryam hamil, itu kan atas kekuasaan Allah ya. Allah kun fayakun, kemudian Maryam hamil tanpa suami, tanpa laki-laki. Oh gampang, Nabi Adam rano lanang wedoke iso. Hawa rano wedoke lanang tok iso diciptakan. Apa meneh wis ana rahime, lah tambah luwih gampang. Allah menciptakan manusia. Adam itu belum ada suami istri, Adam diciptakan, bisa. Hawa, Adam belum punya siapa-siapa, tapi Hawa diciptakan dari bagian dari tubuhnya laki-laki. Lah ini nyiptakno wis ana rahime ana wedoke karek gawe rohnya ya tambah gampang. Tapi kan itu tidak lazim di dalam manusia, karena orang hamil itu harus, kalau sistem manusia kudu proses nikah hubungan suami istri. Lah nalikane Maryam iku hamil, tidak punya suami hamil, maka kaumnya itu mengatakan ya ukhta Harun. Ini nanti yang akan jadi pokok bahasan pertama. Ya ukhta Harun, wahai saudaranya Nabi Harun, meskipun tidak saudara kandung, karena kesucian keluarganya itu sama. Tidak saudara langsung, tapi kebaikan Maryam itu seumur hidup itu sama dengan ajarannya Nabi Harun, Nabi Musa. Maka kaumnya itu mengatakan ya ukhta Harun, wahai saudara perempuannya Nabi Harun. Apa? Makana abu kimro asauin, bapakmu iku ora wong elek. Wa makanat ummuki baghiya, mbokmu iku ora pelacur, ora wong wedok sing elek. Kenapa kowe kok hamil? Kenapa kowe kok nglakoni menuduh ini? Dari kaumnya menuduh Maryam melakukan zina. Padahal mbokmu ya wong apik, bapakmu ya wong apik. Artine napa? Niki bisa disimpulkan. Nek orang dhuwurnya iku apik, berarti sangat besar kemungkinan keturunannya mesti wong dadi wong apik. Tapi nek keturunannya wong dhuwurane iku elek, maka kemungkinan besar akan mempengaruhi perilaku anak keturunannya. Kira-kira nek anake Nabi Nuh iku nyalano Nabi Nuh to nyalano mbokne. Wah, berarti kan ana dhuwurane. Maka wong lanang sing apik, bojone durung didol apik, anak itu akan jadi ujian bagi keluarganya. Ojo nyalahno anake. Nek anake
durung iso dadi apik, isih dicap nakal, durung gelem salat, akhlake ora karuan, aja nyalano anake, aja nyalano gurune. Maka dikoreksi awake dhewe sik. Mergo pasti ana gen. Jadi gen itu menurun. Gen kebaikan itu menurun. Ini bukti ini sudah menjadi teori orang-orang terdahulu. Makana abuki imra'asauin wa makanat ummuki baghiyah. Bapakmu iku wong apik, ora wong elek. Mbokmu ya wong apik, ora wong elek, ora tahu melakukan zina. Kowe kok nglakoni zina, kok meteng. Itu kan tesis. Nek wong apik kemungkinan besar anaknya apik, nek wong elek kemungkinan besar. Yang kedua, contoh yang kedua itu kisah anak yatim. Kisahnya Nabi Khidir dan Nabi Musa. Melbu desa njaluk perjamuan, ibaratnya njaluk ngombe, rati mae ngombe, njaluk mangan, rati mae mangan, malah bangun tembok yang akan runtuh. Bangun tembok sing mau runtuh. Kenapa? Padahal ora mai mangan, rati mai ngombe, minta bertamu tidak diterima, tapi malah bangun tembok yang mau roboh. Ternyata tembok, di bawah tembok itu ada harta peninggalan orang tua, hartanya yatim. Ternyata anak yatim itu punya orang tua soleh. Wa kana abuhuma solihah. Nah, kebaikan wong tua anak yatim itulah yang membuat Allah menggerakkan Nabi Khidir untuk menyelamatkan hartanya anak yatim itu. Jadi nek wong tuane apik, Allah melu-melu nyelametno anake. Nah, maka kudu dadi wong apik. Nek durung dadi ya berusaha jadi orang baik. Dalam rangka apa? Menyiapkan anggota keluarga kita menjadi keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan Allah memberkahi kehidupan saya dimanapun saya berada. Itu faktor utamanya adalah fondasi keluarga. Fondasi keluarga. Keluarga itu sangat penting dalam menggagas masa depan anak keluarga kita dengan penuh keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai ayat-ayat tambahan, ada ayat wal baladut thayyib yakhruju nabatuhu bi'idni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah yang baik, al balad at-thayyib, negeri yang baik, tanah yang subur itu pasti akan menumbuhkan tanaman yang baik. Bi'idni rabbih wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'idni rabbih walladhi khabutha, tanah yang gersang tidak akan menumbuhkan apa-apa kecuali tanamannya akan terlantar. Keluarga yang baik itu pasti akan menumbuhkan anak yang baik, keturunan yang baik. Keluarga yang tidak baik dimungkinkan punya keturunan yang tidak baik. Ini sudah menjadi rumus. Kecuali orang itu nanti akan berupaya untuk menyelamatkan dirinya.
Jadi hidayah Allah itu tidak gratis, butuh diupayakan. Kalau bahasa anak sekarang harus ada effort, kan itu. Harus ada upaya keras untuk mendapatkan hidayah. Di masjid ini pernah saya sampaikan juga, bukti hidayah itu sudah ada, panggilan itu sudah ada. Tapi sebanyak apapun panggilan, kalau tidak mau menjemput, orang tidak akan bisa dapat hidayah. Kira-kira masjid iki azan ping 5. Nuk dure omahe wong. Kira-kira azan ping 5 iku sapa wae sing teko nang masjid untuk salat jamaah. Iku gambarane ngono. Hidayah iku wis ana, dalane wis ana, gelem gak nglakoni. Berapa banyak rumah-rumah yang speaker masjid itu di atasnya, tapi azan tidak pernah datang ke masjid. Ngoten. Jadi maka usaha kita apa? Memperbaiki situasi keluarga. Ayat yang lain. Daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah. Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Allah itu memberikan perumpamaan kalimat thayyibah. Atau kita karena keluarga ya, keluarga yang thayyibah, masyarakat yang thayyibah, itu digambarkan seperti syajarah thayyib, seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu asluha sabitun, fondasinya kuat. Keluarga yang baik itu adalah keluarga yang punya fondasi. Lah, fondasi keluarga akarnya itu orang tua. Orang tua yang mendidik anaknya dengan pendidikan yang benar. Sebanyak apapun daun, cabang, fanuha fis sama, cabangnya sebanyak apapun anak, sebanyak apapun cucu, dengan sehebat apapun tantangan, angin itu kencangnya apapun, kalau akar pohon itu kuat, tidak akan mampu merobohkan pohon itu. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbih. Pohon itu sebesar apapun anak itu dan sekuat apapun tantangannya, anak itu akan selalu memberikan kebaikan dan manfaat bagi orang-orang di sekitar. Nek keluarganya api, fondasi pendidikan keluarganya baik, kuat. Asluha sabitun. Maka ini yang menjadi penting. Kenapa Nabi Isa itu mendapat kehormatan dengan keberkahan Allah? Karena keluarganya asalnya baik. Ini baru Maryam. Atasannya Maryam itu nih di Al-Quran itu anaknya Imran. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Itu kan ayat ini itu sering dibaca di dalam tradisi Jawa itu mitoni. Ketika selamatan pitung wulan kehamilan, itu biasanya qori'nya baca ayat ini. Wa idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrar. Itu kalau di sini sudah saya tidak menemukan, di Kalimantan masih banyak menemukan saya. Sering diundang ya acara mitoni, suruh ceramah. Ayat ini yang dipakai. Tapi mereka hanya menginginkan filosofi Jawa, kenapa kok tegan, kenapa kok ini kan. Tapi saya sering mengkaji ayatnya. Jadi dari mbahnya Nabi Isa itu kita belajar bahwa setiap
aktivitas kita itu mari kita nilai sebagai bentuk ibadah kepada Allah, termasuk kehamilan. Jadi mbahnya Nabi Isa yang namanya Imron, istrinya Imron, ibunya Maryam, itu ketika hamil, kehamilannya dijadikan sebagai wujud ibadah kepada Allah. Inni nazartu laka ma fi batni muharrar fataqabbal minni. Jadi dimulai dari orang tua. Kebaikan anak kita itu dimulai dari niat baik dan tekad orang tua untuk menjadi orang tua dan pribadi yang baik. Ini poin penting. Setelah itu apa? Setelah ini, setelah kita sudah menjadi baik, maka ada proses pembelajaran yang kita tanamkan pada anak-anak kita. Seperti Nabi Isa punya komitmen dalam hidupnya untuk melakukan 3 hal. Pertama apa? Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Ini kan di TikTok kan sering kita dengar lagi ini ya. Qala inni abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Itu kan sering kita dengar TikTok itu. Tapi kita hanya sekedar ngikuti lagunya. Tapi sebenarnya 3 hal ini menjadi poin penting untuk menggagas berkah dalam hidup kita. Inni Abdullah. Kenapa Nabi Isa itu diberkahi? Karena ini menjadi melaksanakan mewujudkan cita-cita dan tujuan penciptaan makhluk. Mengejawantahkan, menerapkan nilai-nilai tujuan penciptaan makhluk ini. Jadi kan ketika Allah menciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada tujuan lain ketika saya menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada saya. Maka status kemuliaan yang paling mulia, kedudukan yang paling mulia adalah kita menjadikan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak dihamba oleh keduniaan, tidak diperbudak oleh jabatan, dan tidak diperbudak oleh orientasi duniawi. Ini Abdullah, saya hanya menghamba kepada Allah. Kita belum bisa ke situ. Kita belum bisa ke situ. Karena kita masih sering mikir, besok anakku mangan apa? Kan ngeten nggih. Manusiawi. Ustadz yang ngono. Makanya Ustadz itu tarifnya larang-larang. Undang spesial 50 juta. Kan ngono. Lha sampeyan kanca-kanca dhewek iki ngadakno majelis sholawat bareng itu. Larang 150 juta, 200 juta. Mergo mikir anaknya Habib Subhan mangan apa kan. Kita belum bisa gitu. Belum bisa tawakal 100% belum bisa. Mergo sik mikir sampeyan anakku mergawe apa? Anakku tak sekolah ngene, sok ben iso dadi pegawai negeri, gajine sakmene. Anakku sekolah iki STM, besok dadi ngene, beras swasta, buka ini. Kita ini kadang-kadang menentukan ngatur Gusti Allah, kadang-kadang itu. Kadang-kadang itu luweh
seakan-akan lu kuasa timbang Gus, mergo iso ngatur masa depan. Kita belum bisa. Ini Abdullah itu belum bisa 100%. Dan itu manusiawi, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, manusiawi tidak apa-apa. Dengan demikian, karena kita tidak bisa 100% menghamba kepada Allah tanpa dirusak oleh orientasi keduniaan, maka minimal sebagai wujud kita menghamba kepada Allah, ojo sampai ninggalno sholat dalam kondisi apapun. Nanti ditegaskan oleh Nabi Isa setelah ayat ini, wa ausani bis sholati, ojo sampai bolong. Wujud penghambaan kita kepada Allah minimal sholat 5 waktu, ojo sampai bolong. Sibuke kaya apa? Miyang nok laut iso sholat, nek gak sempat engko iso dijamak. Yang penting ojo sampai bolong. Lah ketika kita mewujudkan nalikane dhewek-dhewek iki wujudno rasa penghambaan kita kepada Allah dengan sujud kepada Allah, tidak mungkin Allah akan menyiksa hamba yang organ tubuhnya itu digunakan untuk sujud kepada Allah. Wong salat iku ra mungkin disiksa Gusti Allah. Maka apa? Karena sudah menghambakan diri kepada Allah. Padahal sholat fardu tok dijamin insya Allah. Nek kita jaga sholat kita, pertama ora bolong. Nek wis ora bolong, usahakan tertib waktune. Nek wis tertib waktune, usahakan jamaah meskipun tidak 5 waktu. Nah, kita ini kan ikut yang paling mudah ya, sholat jamaah sunnah muakkad kan gitu. Tapi usahakan bagaimana sholat jamaah ini bisa kita lakukan dengan tertib. Ini itu bisa kita lakukan, insya Allah. Allah akan mengharamkan api neraka dari kita. Tidak mungkin Allah akan menyiksa orang-orang yang tertib dalam bersujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hadis Nabi itu perjanjian, hadis qudsi, al-ahdul ladzi baini wa baina abdi as-shalah. Perjanjian penting antara saya dan hamba saya itu adalah sholat. Nek ninggalno sholat berarti dianggap kafir. Awalnya sengaja. Dan ini penting. Nek kula ngandani tiang sepah nih kan wis insyaallah sholat kabeh. Karena bagaimana orang tua itu memastikan anaknya ora ninggalno sholat. Supaya apa? Supaya ganjaran anak itu tetap ngalir ring wong tua. Berat kan iki. Kula dia niku kula niki yakin wong Jiran niku ora ana sing gak salat. Tibake akeh. Tanom-nom. Biasa ninggalno salat. Kula niki yakin wong Jiran kan wis dianggap pesantren, pusate Muhammadiyah, pusate NU, akeh kiai ini. Ternyata banyak sekali anak-anak muda dan ada juga beberapa orang tua karena laporan anaknya itu yang tidak pernah sholat sama sekali. Padahal Jiran. Jadi tidak menjamin. Maka kudu wong tua kudu mewanti-wanti memastikan anaknya orang ninggal sholat.
sak pinter kaya apa, sak apike wong tua kaya apa, tetap butuh khawatir terhadap masa depan anaknya, terutama ibadai. Tapi ini penanaman akidah sudah benar dalam rumah, pendidikan keluarga sudah baik, maka insya Allah seberat apapun tantangan, anak tidak akan mudah terpengaruh. Ini menjadi penting, ibadah yang paling penting. Makanya ibadah sholat itu satu-satunya ibadah yang tidak boleh ditinggal dalam kondisi apapun. Sampai orang iso bergerak tetap dikon sholat mbek isyarat sebagai wujud penghambaan. Nek wis ra sholat berarti wis tidak menghamba kepada Allah. Saapike kaya apa, sak apa dermawane kaya apa, duwe entek kanggo bangun masjid, nek gak sholat berarti tidak menghamba kepada Allah. Jadi tidak bisa dipisahkan. Ini yang pertama. Maka kedudukan yang paling tinggi adalah ketika manusia sudah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sendika dawuh mbek Gusti Allah. Dikon ngene ya ngono, dikon ngono ya ngono. Niki nanti mudah-mudahan bisa kita sambung dengan surat Al-Hujurat ayat yang lain di kesempatan yang lain. Ini global. Yang penting bagaimana kita ini menunjukkan, mewujudkan, menerapkan nilai-nilai tujuan penciptaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Penciptaan makhluk. Ini poin pertama. Jadi landasannya kuat, keluarga, maka pendidikan pertama adalah terkait dengan status hamba, dan menjadi Abdullah itu adalah status mulia. Nabi Muhammad itu ketika akan mendapatkan wahyu perjalanan spiritual tertinggi Isra Mi'raj, itu disebutkan di surat Al-Isra dengan ungkapan bi'abdihi subhanalladzi asra bi'abdihi. Syahadat kita wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Karena kedudukan tertinggi adalah ketika kita sudah mampu menjadi hamba Allah. Meskipun belum bisa total, karena kadang-kadang kita masih orientasi duniawi, wedi kehilangan dunia, wedi kehilangan harta dan lain sebagainya. Itu manusiawi karena kita punya hawa nafsu. Yang kedua, ataniyal kitab. Setelah orang tua mendidik anaknya dengan benar-benar supaya menjadi hamba, menerapkan nilai ketauhidan dalam hidupnya sebagai hamba Allah, maka butuh panduan. Ataniyal kitab. Allah memberikan saya kitab. Dan Al-Quran di sini tidak mengungkapkan dengan Injil, tapi mengungkapkan dengan kitab. Ini maknanya luar biasa, karena Al-Quran juga disebutkan dengan Alkitab. Dzalikal kitabul la raiba fi kitabin maknun. Baik di Lauhul Mahfuz atau di dunia, Al-Quran itu disebut dengan Alkitab. Jadi Allah tidak mengungkapkan ataniyal Injil, tapi ataniyal kitab. Pertama yang kemudian perlu kita artikan, bahwa kita ini tidak bisa hidup tanpa panduan dan tuntunan Allah melalui Rasulnya yang ada dalam semua kitab suci. Setiap umat ada kitab panduannya, dan panduan kita adalah Al-Quran.
Maka kita ketika menghamba kepada Allah harus dipandu oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh ibadah sakarpe dhewe. Yang penting apik. Itu tidak boleh. Apik tur bener. Nah, ibadah itu bukan hanya baik saja, itu bener. Bener itu ngikuti Nabi. Oleh karena itu, ketika kita sudah siap menghambakan diri kepada Allah, maka harus menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidupnya. Kudu dadekno Al-Quran sebagai panduan hidupnya. Hudan lil muttaqin. Ini pelajaran bagi kita. Fakhrul Razi, salah satu mufassir besar, itu mengumpulkan antara dua ayat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, dan Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi manusia. Petunjuk bagi manusia. Al-Baqarah 185. Al-Baqarah ayat 2, hudan lil muttaqin. Dzalikal kitab, kitab ini Al-Qur'an. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini petunjuk manusia, di sini petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dikumpulkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, prinsipnya Quran itu panduan hidup seluruh manusia. Cuma yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidupnya, yang mau menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidupnya, hanya orang-orang yang bertakwa. Lan dewek takwa mboten apa jare dewek? Dadekno Quran panduan hidup atau tidak? Lah, yang terkecil saja. Sikap terkecil, perbuatan kita terkecil. Penafsiran terkecil. Ketika ulama menafsirkan inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kaumku telah meninggalkan Quran ini. Itu kemudian ditafsirkan oleh para ulama, sebagian ulama, sapa wonge, siapa saja yang tidak membaca Al-Quran selama 3 hari berturut-turut sudah dianggap meninggalkan Al-Quran. Artinya salah satu cara agar kita bisa dipengaruhi oleh Al-Quran iku yang maca Quran. Salah satu cara agar Quran itu mempengaruhi hidup kita, memandu hidup kita, salah satu yang paling mudah maca Quran. Ojo sampai 1 hari terlewatkan tanpa membaca Al-Quran. Terutama ustadz-ustadz, kiai-kiai. Ojo sampai 1 hari terlewatkan tanpa membaca Al-Quran. Dan yang paling baik adalah dengan membuka Al-Quran. Nggawa mushaf ini wis penting, pengaruh. Jadi beda, nilainya itu beda. Membaca Al-Quran dari mushaf dan membaca Al-Quran dari HP itu nilainya beda. Nilainya beda. Nek ini ono etikae. Kalau HP tidak ada etikanya. Kadang-kadang yo ringtone yo ayat kursi, tapi munine no WC. Ono azan, HP ini digoreng WC, pas masuk sholat asar, HP ini muni azan. HP ini tok sing azan, wong ora sholat.
Jadi salah satu cara agar Quran itu punya pengaruh dalam hidup kita adalah dengan membacanya. Ini Alkitab. Alkitab, Quran itu panduan hidup kita. Yang kedua, kenapa Allah mengungkapkan dengan Alkitab? Artinya ada komitmen, ada beban kita untuk menjalankan. Bukankah kewajiban puasa itu disebutkan dengan kutiba alaikumusiyam? Pakai kata-kata kutiba, kataba. Bukankah sholat yang diwajibkan oleh kita sesuai dengan waktunya itu kitaban mauquta? Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Artinya apa? Bahwa kita ini harus berkomitmen untuk tetap menjalankan perintah Allah. Kita dibebani untuk itu. Beragama tidak boleh menyamainya, masa kudu komitmen. Meskipun kadang-kadang kita berbuat salah, tidak apa-apa. Menungso itu ora ono sing suci murni, ora didosa iku ora ono. Tidak ada. Tapi komitmen penting. Punya komitmen penting. Jadi Al-Quran itu kenapa diungkapkan dengan kata-kata kitab? Karena kita dibebani untuk punya komitmen menjalankan nilai-nilai Al-Quran. Kita berjanji. Maka Nabi Isa itu punya komitmen untuk menjalankan nilai Al-Quran. Seberapa besar kita komitmen dalam menjalankan nilai Al-Quran itu apa jadi sesuai dengan kemampuan. Jadi Allah itu tidak membebani kita dengan beban di luar batas kemampuan manusia. Yang kedua, yang ketiga. Lah kita ini yang sebelum ketiga, atani. Jadi fi'il madinya itu ata, bukan atayati, tapi atania. Jadi keberkahan Al-Quran itu tidak serta-merta Al-Quran memberikan pengaruh pada diri kita kalau kita tidak berusaha untuk mengambil keberkahan dari Al-Quran. Jadi kayak hidayah, Allah sudah menyiapkan hidayah, sudah banyak hidayah Allah. Kita tidak akan dapat hidayah kalau kita tidak menjemputnya. Itu sama dengan doa kita pada kemanten, Barakallahu laka. Kalau kita hanya mendoakan Barakallah, tapi kemanten yang tidak mau menjemput berkah itu, tidak mungkin rumah tangganya diberkahi. Maka nanti ini namanya apa? Fi'il mutawa'ah. Kudu ada peran aktif dari kita untuk mendapatkan pengaruh itu. Undangannya 1000. Mari ngono 1000 iku ndongakno kabeh. Barakallahu laka. Tiba keluargane ora tentrem. Berarti bukan doanya tidak terkabul, tapi kemantene sing tidak mau menjemput berkah itu. Nah, Quran itu hidayah bagi kita. Kalau kita tidak mengambilnya, tidak menyebutnya, tidak berupaya untuk menjadikan sebagai petunjuk dalam hidup kita, tidak mungkin bisa. Faktor yang ketiga, kenapa hidupnya Nabi Isa itu diberkahi? Wa ja'alani nabiyya. Dan Allah menjadikan saya sebagai nabi. Nah, kalau dewe apa? Ini yang kemudian perlu kita kaji. Nabi dalam bahasa, arti bahasa itu menyampaikan, orang yang menyampaikan berita.
Maka kita ini wajib menjadi nabi. Bukan status sebagai Rasulullah, tapi fungsi nabi adalah fungsi menyampaikan berita, menyampaikan kebenaran, mengajarkan ilmu. Selama kita menjalankan fungsi nabi, jadi kita ini kan mendapat amanah untuk menjadi penerusnya nabi. Al ulama warasatul anbiya, mewarisi tugas nabi. Selama kita menjalankan fungsi kita sebagai pewaris tugas nabi, menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu, mengingatkan, berdakwah, mengajak orang, mencegah, berarti Allah akan menurunkan keberkahan pada kita. Tapi nek ilmu meneng wae berkah dicabut. Kayak ingatan ini. Ini kan bapak-bapak, ini kan istrinya ada yang tidak ikut. Keluarganya, anaknya ada yang tidak ikut. Jadilah nabi. Menjadi kebaikan ilmu yang kita dapatkan di majelis itu disampaikan pada keluarganya. Nah, kalau kita sudah seperti itu, berarti kita ini sebenarnya nabi. Dalam arti etimologi, makna bahasa orang yang menyampaikan ilmu kepada orang lain itu nabi. Kalau enggak, maka akan berlaku seperti Bani Israel. Dakwah itu adalah tugas nabi. Berarti kalau saya berdakwah berarti saya nabi. Karena melakukan tugas. Kita yakin nabi sudah berakhir pada semenjak meninggalnya Nabi Muhammad. Status Nabiullah, Rasulullah itu sudah berakhir. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Tapi tugas nabi itu tetap kita emban. Jadi secara bahasa kita ini nabi, kitalah nabi yang punya tugas menyampaikan dakwah. Nega maka akan lu'ina, akan dilaknat kalau kita tidak mengajak pribadi kita. Jadi kita tidak sepakat kalau dakwah itu fardu kifayah, dakwah itu fardu ain. Dakwah itu fardu ain. Dakwah itu kewajiban individu, bukan kewajiban ustadz, bukan kewajiban kiai, bukan kewajiban mubalik, tapi setiap orang Islam wajib berdakwah. Kalau enggak, maka lu'ina, akan dilaknat Allah seperti Bani Israel. Kenapa Bani Israel dilaknat? Lu'inal ladzina kafaru. Ini sering saya sampaikan di pertemuan-pertemuan Muhammadiyah. Kenapa Muhammadiyah itu bisa bertahan sampai 100 tahun lebih? Karena Allah melindungi, memberikan keberkahan, karena amal usahanya itu berdakwah. Gerakannya itu dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar. Kalau meninggalkan, sudah tidak berani berdakwah, tidak berani mengingatkan, maka akan berlaku seperti Bani Israel. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel. Orang-orang kafir dari Bani Israel itu dilaknat oleh Allah. Sejak kapan? Ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Melalui lisannya Nabi Dawud dan Nabi Isa alaihissalam. Mengapa? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Bani Israel itu suka melanggar, melampaui batas, suka bermaksiat, tapi tidak ada yang mengingatkan. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu.
mereka tidak saling mengingatkan, tidak saling berdakwah. Kanu adalah mereka la yatanahawna, tidak saling mencegah an mungkarin, terhadap kemungkaran, fa'aluhu, yang mereka lakukan. Dan itu adalah perbuatan yang paling jelek. Labi sama kanu yaf'alun. Kalau kita tidak menjadi nabi, tidak menyampaikan berita, maka hukum Allah terhadap Bani Israel akan berlaku pada kita. Lu'inna, kita dilaknat. Tapi ketika kita menjalankan fungsi kenabian, tetap berdakwah, menyampaikan kepada orang tentang kebaikan, maka akan berlaku kuntum khairu ummah. Kamu akan menjadi umat yang terbaik. Jadi umat terbaik itu salah satu indikatornya ketika masih ada orang yang menjalankan fungsi nabi di tengah-tengah masyarakat itu. Kalau tidak, maka berkah akan hilang. Maka 4 hal inilah yang kemudian harus kita tekankan dalam kehidupan kita. Fokus pada pendidikan keluarga, memperbaiki diri kita. Sebagai orang tua harus baik dulu, kebaikan kita akan mempengaruhi anak keturunan kita. Yang kedua, menekankan nilai penghambaan pada Allah. Kita adalah hamba. Yang kedua, komitmen dalam menjalankan perintah. Yang ketiga, menebar kebaikan dengan saling mengingatkan. Kalau sering saya katakan, saya simpulkan dari surat Al-Asr, tidak cukup menjadi orang baik dan berbuat baik. Amanu wa amilus sholihat, tidak cukup. Harus ada yang ketiga. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Artinya kita peduli lingkungan, mengingatkan, mengajarkan, memberitahu. Dan mudah-mudahan dengan ini kita bisa mewujudkan, menarik berkah Allah di tengah-tengah masyarakat dan kehidupan kita. Oleh karena itu, mengapa Nabi mengatakan ketika khutbatul wada. Khutbatul wada itu kan tidak semuanya hadir, tidak semuanya ikut haji wada pada waktu itu. Maka yang mendengarkan itu diperintah Nabi, falyuballighis syahid al-ghaib. Sing krungu dina iki menyampaikan pada yang belum krungu. Yang hadir di majelis ini menyampaikan pada yang tidak hadir. Maka ilmu-ilmu yang didapatkan bapak-bapak, ibu-ibu di setiap majelis ilmu jangan disimpan sendiri. Jadilah nabi yang menyampaikan kepada keluarganya dan saudara-saudaranya. Kalau kemudian ikut kita lakukan, maka Allah akan memberkahi hidup kita. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Bagaimana menjaganya? Pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.